nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita kembali bertemu untuk mata pelajaran informatika kelas 8 MTSN 7 Kuningan. Untuk pertemuan di minggu ini adalah pertemuan yang kelima, di mana ini adalah pertemuan untuk pendalaman materi yang kemarin kita pernah merangkum dan membuat sebuah kuis, dan mudah-mudahan kalian mengenal dan mengerti untuk materi yang kemarin. Sekarang kita akan pendalaman materi. Di sini Bapak akan menjelaskan beberapa istilah-istilah dalam Microsoft Excel. Di sini ada 8 istilah. Yang pertama workbook, worksheet, cell, rank, namesbox, formula, fungsi, alamat relatif, dan alamat absolut. Nanti kalau kita sudah mengenal ini, kita bisa mengenal lebih jauh lagi dan lebih banyak lagi istilah-istilah dalam Microsoft Excel. Yang pertama, kita akan mengenal apa sih yang dimaksud dengan workbook. Kalau kita lihat, work bekerja, book buku. Jadi kalau kita terjemahkan dalam istilah dalam Excel itu adalah buku kerja. Nah, buku kerja ini berarti banyak sekali lembarnya, banyak sekali halamannya. Nah, di sini Bapak contohkan di sini adalah namanya workbook. Workbook itu adalah kumpulan dari beberapa sheet atau lembar kerja. Di sini sheetnya ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Jadi ketika membuka Excel itu akan keluar sheet 1, sheet 2 sampai sheet 3. Nah, di sini kalian boleh menambahkan sheetnya. Nambah sampai jumlah terakhir terbanyak adalah 256 sheet ya. Jadi sampai ratusan sheet kalian bisa membukanya untuk untuk membuat lembar kerja. Nah, ini ya namanya workbook. Jadi workbook itu adalah buku kerja atau kumpulan dari beberapa worksheet. Nah, ini nanti ya. Jadi ini adalah workbook ya. Workbook itu beberapa sheet, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Kemudian yang kedua, worksheet. Nah, ini worksheet ini lebih kecil daripada workbook. Kalau worksheet berarti lembar kerja. Kerja, sheet, lembar. Nah, ini lembar kerja ini halaman yang Bapak contohkan. Sini ada sheet 1, worksheet 1, worksheet 2 atau sheet 1, sheet 2 sampai sheet 256 sheet. Ya, itu perbedaannya. Kalau workbook lebih banyak, kalau worksheet hanya 1 sheet saja. Kemudian ini yang Anda lihat untuk worksheet itu satu halaman lembar kerja itu berapa kolom, berapa baris ya. Kalau pengen tahu ini jumlah kolomnya berapa, kita lihat di sini, tekan CTR, kemudian shift ke kanan, kita lihat di sini jumlahnya adalah 16.384. Ini jumlah kolom 16.384 kolom ya. Nah, ini luar biasa, besar sekali, Bapak perbesar. Nah, ini ya jumlah kolomnya 16.384 kolom. Kemudian berapa jumlah baris? Kita lihat, tekan CTR, panah ke bawah ya. Kalau mau dicoba, tekan CTR ke bawah itu adalah 1.485.576. 1.485.576. Ini jumlah baris. Maaf, jumlah baris ya. Jadi luar biasa besarnya, dosis banyaknya. Jadi kita bisa leluasa untuk bekerja di worksheet
ya, dengan jumlah kolom dan baris yang segitu banyaknya. Kemudian kita lanjut, kita akan mengenal yang namanya sel. Di sini sel yang ada di Microsoft Excel dengan sel yang ada di IPA itu beda. Kalau di IPA itu sel itu adalah bagian partikel terkecil, tapi kalau di sel itu sama terkecil, cuman di sini kita artikan sel itu adalah pertemuan kolom dan baris. Nah, yang kalian lihat ini ada beberapa sel, ini sel, ya. Jadi sel pertemuan kolom dan baris, misalkan Bapak klik di sini. Nah, di sini adalah sel B4. Ini name box-nya di sini sel B4. Ya, jadi sel itu adalah bagian terkecil dari worksheet ya. Bagian terkecil dari worksheet. Nah, di sel ini kita bisa mengisi data karakter ataupun angka sebanyak 256, misalkan A, B, C, D, E, F gitu ya, sebanyak 256 karakter. Jadi kalau sudah lebih daripada 256 karakter, tidak komputer akan menolak. Nah, ini A, S, A, misalkan A itu kan 3 sampai 256, satu sel saja. Nah, seperti itu ya. Jadi itu namanya sel. Sel, ulangi lagi, adalah pertemuan kolom dan baris atau kolom dan baris ya, yang terkecil dari worksheet, bagian terkecil dari worksheet ya. Kemudian berikutnya adalah rank. Nah, ini rank. Kalau rank itu lebih besar dari sel. Rank itu kumpulan dari beberapa sel. Nah, misalkan Bapak blok di sini. Nah, ini dari sel C4 sampai F6 itu namanya rank. Tulisannya range ya, range. Nah, itu namanya rank, kumpulan dari beberapa sel rank itu ya. Jadi ini kalau misalkan Bapak buat blok di sini, kemudian bikin tabel di sini, kemudian bikin tabel ya. Nah, ini namanya rank. Nah, ini Bapak blok ini namanya rank, kumpulan dari beberapa sel. Kemudian yang nomor 5 tentang name box. Name box adalah nama box atau nama sel. Nah, di sini klik di sini di sel E4 munculnya di mana? Di name box. Kalau Bapak akan ke sini muncul ini. Tuh, name box. Muncul nama box, name box ya. Jadi name box itu adalah untuk menempatkan alamat sel, name box itu. Nama sel atau alamat sel. Ya, nemboknya ya. Nah, nemboknya di sini. Munculnya nembok seperti itu. Kemudian yang berikutnya nomor 6 adalah formula. Mana kolom formula itu adalah berisi tentang rumus ataupun bisa juga berisi tentang rumus yang kita buat. Misalkan begini. Bapak buat misalkan 10, 12, 15. Nah, kita akan buat formulanya ini. Formulanya rumus yang kita buat sendiri, sama dengan misalkan klik. Ini namanya H4 ya. Di sini soal H4 ditambah misalkan klik H5 ditambah klik H6, kemudian enter. Nah, ini jumlahnya adalah namanya formula, rumus yang kita buat. Jadi kalau kita terjemahkan, formula adalah rumus yang kita buat ya. Kemudian berikutnya adalah fungsi. Nah, kalau fungsi, rumus yang sudah disiapkan oleh Excel. Misalkan gini, kita akan buat fungsi sama dengan sum. Nah, ketika kita klik sum, Excel akan menampilkan ini fungsi. Nah, ini namanya fungsi. Kemudian kita buatkan tanda kurungnya di blok, kemudian kita enter. Nah, sama enggak? Ini formula dengan fungsi sama. Cuman kalau formula rumusnya yang kita buat sendiri, kalau yang fungsi rumus yang sudah disiapkan oleh Microsoft Excel. Itu perbedaannya. Ya, sama aja. Fungsinya sama, nilainya sama tuh. 37. Ya. Lanjut. Kemudian untuk yang ke-8 alamat relatif. Nah, ini alamat relatif itu alamat yang
akan berubah ketika kita mengcopy. Bapak contohkan misalkan ini sama dengan 10, klik di sini ya, di H4 kali 3 hasilnya berapa ya. Lanjut. Jadi alamat relatif itu alamat nama sel atau isi sel yang berubah-ubah. Nah, setelah kita menggunakan rumus tadi dengan klik H4 kali 3, kemudian kita kopikan. Nah, kita kopikan, Bapak ulang, kita copy ini CTRL-C, copy, kemudian paste di sini, dia akan berubah ya. Dia akan mengikuti sesuai yang ada di sel sebelumnya. Nah, ini namanya alamat relatif ya. Jadi akan berubah ketika kita mengcopy. Beda dengan alamat absolut yang 9 yang terakhir. Kita coba yang perbedaannya alamat absolut sama dengan H4 kali 3, kemudian enter. Nah, kita absolutkan di sini, diberi tanda $, kemudian oke, kita kopikan. Berubah nggak? Copy, kemudian paste di sini, tuh tetap angkanya tetap 30. Kita kopikan lagi ke bawah, tetap ya, beda dengan yang ini. Jadi kalau perbedaannya, kalau alamat relatif itu ketika sel di copy akan berubah. Tapi kalau absolut ketika sel di copy akan tetap ya. Mungkin dipahami. Kalau tidak paham nanti kalian bisa japri ke WA Bapak tentang istilah-istilah dalam Microsoft Excel. Itu mungkin pertemuan untuk minggu ini ya. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mempraktekkan atau bisa mengenal lebih dalam lagi tentang istilah-istilah dalam Microsoft Excel. Mungkin minggu depan kita akan mencoba untuk membuat atau kita akan mengenal tentang berbagai macam rumus dalam Microsoft Excel ya. Nanti kalian untuk tugasnya, Bapak akan membuat tabel. Nanti kalian dibuat, kemudian kalian kirimkan seperti biasa ke Classroom ya. Mungkin itu ya untuk tugas pada minggu ini. Silahkan kalian belajar, silahkan kalian laksanakan tugasnya. Jangan kalian lelah dalam belajar, semangat. Sampai nanti kita akan bertemu nanti di sekolah untuk belajar luring ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Selamat belajar, selamat melaksanakan tugas. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.